disampaikan oleh Ihsan Jamil, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadh wa iqadatul watan fil alam nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sama-sama kami hormati Bapak Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muhsin, dan yang sama-sama kita hormati Dewan Asatidz wal Ustazah, singkatnya teman-teman yang saya cintai. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dan tidak masuk akal pada zamannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memperjalankan serta memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sejarah telah menjelaskan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan adalah karena kesedihan yang dialaminya. Kesedihan disebabkan karena meninggalnya istri tercinta dan paman tersayangnya. Istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Keduanya adalah pendukung kuat dalam berdakwah. Karena itu Nabi sedih. Ada banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi dalam perjalanan Mi'rajnya, yang kesemuanya itu merupakan tamsil-tamsil kehidupan supaya dapat dipahami dan dijadikan perjalanan dan pijakan dalam mengurangi kehidupan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Di antara tamsil-tamsil itu, di antara dia Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memanen padi terus menerus. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka itu ibarat orang yang gemar beramal jariah, yang kemudian memetik pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi juga melihat orang yang terus menerus
memukuli kepalanya. Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka itu ya Jibril? Dijawab, mereka itu ibarat orang yang enggan melaksanakan sholat, yang kelak akan menyesal dengan memukuli kepalanya sendiri terus menerus sekalipun terasa sakit olehnya. Nabi Muhammad SAW juga melihat sebuah kuburan yang sangat harum. Nabi bertanya, apakah itu ya Jibril? Jawab, itu kuburan Mashidah dan anaknya. Dia mati disiksa oleh Fir'aun karena mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu dipaksa supaya menyembah berhala. Dari sejarah Isra Mi'raj dan peristiwa yang melatar belakangi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ada beberapa hikmah yang dapat dijadikan pelajaran serta penguatan keimanan umat Islam. Di antaranya adalah pertama, menghilangkan kesedihan Nabi. Setiap manusia dikaruniai perasaan dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika suatu saat terjadi goncangan, maka manusia bisa menjadi sedih dan boleh jadi berlarut-larut kesedihannya. Sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa atas meninggalnya istri tercinta dan paman yang sangat sayang kepadanya. Keduanya menjadi penopang yang kuat dalam berdakwah. Kesedihan yang dialami Nabi Muhammad mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memanggilnya melalui Isra Mi'raj, yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 22. Kedua, pentingnya ibadah salat. Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk menerima tugas salat 5 waktu. Jadi, salat merupakan hal yang paling penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad jamati. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia merobohkan agama. Ketiga, ujian keimanan bagi umat Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kendaraan yang paling bagus, yang paling cepat itu adalah kuda. Belum ada kendaraan yang bisa membawa penumpang dalam waktu yang cepat dan singkat ke udara, apalagi menembus langit. Karenanya peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu yang dianggap masyarakat adalah sesuatu yang ganjil dan mustahil. Sebab itu Nabi dianggap pembohong dan orang gila. Dalam memahami Islam, ternyata tidak semua harus masuk akal dan logika. Ini merupakan suatu ujian yang cukup besar di zaman itu. Hanya bisa diterima dengan hati, dengan keyakinan dan keimanan. Jadi Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan seorang muslim. Apakah yakin atau tidak dengan apa yang dialami oleh Nabi? Allah berfirman, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak beruji? Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Keempat, terhindarnya sikap keluh kesah, bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat keluh kesah dalam hidupnya, terutama ketika mendapati musibah atau kondisi kekurangan. Karenanya manusia sering menunjukkan keresahan, kegelisahan serta memperlihatkan sifat pikirnya. Terlihat jelas sikap itu ketika kondisi kekurangan atau musibah dialami. Momen Isra Mi'raj bisa dijadikan sebagai pengingat dan penyemangat agar kita berusaha memperbaiki ibadah salat serta mengkualitaskan kedermawan kita kepada sesama. Allah berfirman, innal insana khuliqun
khulu'a idza massahu syarra jazaa'a wa idza massahul khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiqu biyaumiddin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat syukur. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin, yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Quran surah Al-Ma'idah. Kelima, menunjukkan perkembangannya ilmu pengetahuan. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi di zaman merupakan sesuatu yang tidak mudah diterima akal. Di sisi lain, umat Islam diharuskan percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ketika umat Islam sudah yakin dan percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, maka manusia tergerak hati dan pikiran untuk membuktikan secara nyata, secara real kisah Nabi tentang langit, membangkitkan orang-orang tertentu, melakukan penelitian guna menemukan kebenaran real dari apa yang diceritakan Nabi. Dari sini bahwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang dapat menstimulan ilmuwan-ilmuwan untuk mengkaji dan membuktikan kebenaran cerita Nabi. Al-Quran sudah mendorong manusia untuk mengkaji lebih jauh dengan ungkapan afala ya'qilun, afala ya'lamun, afala yadhkurun, dan lain sebagainya. Allah berfirman, khalaqas samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha wal qafil ardi warawasiya antamida bikum wabatti fiha min kulli dabah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar dia tidak menggoyangkan kamu, dan mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran surah Luqman ayat 10. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang singkat ini, semoga bisa lebih memahami tentang Isra Mi'raj sehingga bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, yang pantas mendapatkan ridhonya. Semoga Allah memudahkan dan memberi kekuatan serta semangat kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah Rajab dan nilai-nilainya, sehingga kita pantas mendapatkan posisi yang tinggi di mata Allah dan mendapatkan ampunan dan rahmatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.